Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tini Melani dengan nomor NPM 20123055 dari Prodi S1 Informatika, Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan memberikan contoh penggunaan if, lookup, dan fungsi statistik di Microsoft Excel. Sebelum kita ke inti video, kita harus tahu dulu apa itu fungsi if, lookup, dan fungsi statistik. Nah, fungsi if ini sering digunakan dalam pengambilan dua keputusan. Fungsi if sendiri mempunyai dua fungsi, yakni fungsi logika if tunggal dan fungsi logika if majemuk. Yang akan digunakan di video ini adalah fungsi if majemuk. Fungsi logika if majemuk artinya di dalam fungsi logika if dimungkinkan untuk memasukkan fungsi logika if lagi. Hal ini bisa terjadi apabila alternatif pemecahan yang ditawarkan lebih dari dua. Fungsi lookup. Fungsi lookup ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penggunaan fungsi formula if. Hanya saja jika data yang dimasukkan terlalu banyak, lebih mudah dan praktis menggunakan fungsi lookup. Microsoft Excel menyediakan fasilitas yang berupa fungsi lookup untuk mengatasi pencarian data maupun referensi dalam suatu tabel. Fungsi lookup membutuhkan sebuah tabel lookup yang digunakan untuk menampung alternatif jawaban yang ditawarkan dengan menggunakan fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP. Kita dapat melacak alternatif jawaban yang sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Jika ketentuan di dalam if menggunakan rumus logika, maka ketentuan di dalam fungsi lookup merupakan sebuah nilai. Nilai tersebut berupa data numerik, value, atau teks, data karakter. Yang akan digunakan dalam video ini adalah fungsi VLOOKUP, yakni data di dalam tabel yang disusun secara vertikal. Kemudian, fungsi statistik. Fungsi statistik yang sering digunakan dalam Microsoft Excel adalah sum untuk menjumlahkan sekelompok data atau angka dalam suatu range, count untuk menghitung banyak data atau angka dalam satu range, average untuk menghitung rata-rata dari kelompok data atau angka dalam satu range, max untuk mencari nilai tertinggi dari kelompok data atau angka dalam satu range, dan min untuk mencari data terendah dari sekelompok data atau angka dalam satu range. Oke, mari kita mulai. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Oke. Untuk nama buah, kita bisa menggunakan fungsi if. Kemudian masukkan logical text-nya, yaitu kode buah. Kemudian masukkan value-nya. Di sini untuk kode buah A adalah jeruk. Kemudian B adalah apel. Dan C adalah rambutan.
D adalah anggur. Dan untuk E adalah mangga. Enter. Untuk menyeret rumus ini ke bawah, kita bisa seret manual seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan cara cepat, yakni klik tabel yang akan diseret rumusnya. Kemudian setelah muncul tanda plus hitam seperti ini, kita bisa double klik. Seperti ini. Untuk total harga, kita menggunakan fungsi lookup. VLOOKUP. Masukkan VLOOKUP value, kita menggunakan kode buah. Kemudian tabel arraynya. Kemudian cool index number. Di sini karena harga itu berada di cool index tabel nomor 3, jadi kita ketik 3 di sini. Kemudian tutup kurung kali jumlah pesanan. Enter. Tabel VLOOKUP ini kalau diseret ke bawah itu jika tidak diabsolutkan tabelnya, nanti rumusnya akan acak-acakan. Jadi kita absolutkan tabel arraynya. Oke, seperti ini. Jika muncul ENA seperti ini, teman-teman, kita bisa memakai files. Di sini, file. Enter. Oke. Tabel yang ini sudah. Kita lanjut ke tabel kedua. Di sini ada total biaya. Tarif sewa per hari dikali lama sewa. Jangan lupa kita juga harus mengabsolutkan agar rumusnya tidak berubah. Oke. Enter. Kemudian kita seret ke bawah. Untuk uang muka itu total biaya dikali uang muka. Jangan lupa diabsolutkan. Dan untuk sisa pembayaran itu adalah total biaya dikurangi uang muka. Sekarang kita lanjut ke fungsi statistik.
di sini jumlah sisa pembayaran kita bisa menggunakan rumus sum sama dengan sum kemudian kita blok enter. Dan untuk sisa pembayaran tertinggi kita bisa menggunakan rumus max sama dengan max enter. Untuk sisa pembayaran terendah kita bisa menggunakan rumus min. Seret semua datanya, blok semua datanya, oke, enter. Dan untuk rata-rata sisa pembayaran kita bisa menggunakan rumus average, oke, kemudian blok datanya, enter. Dan untuk jumlah data kita bisa menggunakan rumus count sama dengan count, kemudian kita blok datanya, selesai. Segitu saja mungkin tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meanwhile,